Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi pada kuliah geometri. Pada sesi kali ini kita akan membahas kekongruenan pada segitiga. Ada beberapa tujuan pada sesi kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menerapkan postulat sisi, sudut sisi, dan sudut sisi sudut pada pembuktian kekongruenan segitiga. Tujuan yang kedua, menggunakan teori kekongruenan segitiga untuk membuktikan ruas garis atau sudut yang kongruen. Dan tujuan yang ketiga, menggunakan teori kekongruenan segitiga untuk membuktikan garis-garis yang sejajar atau garis-garis yang tegak lurus. Selanjutnya, kita akan mulai dengan definisi dua segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika terdapat korespondensi antara titik-titik sudut sedemikian sehingga setiap pasang sisi dan sudut yang berkorespondensi kongruen. Kita lihat dalam bentuk simbol, segitiga MNQ kongruen dengan segitiga RST jika dan hanya jika terdapat korespondensi M dengan R, N dengan S, Q dengan T. Ini korespondensinya sedemikian sehingga MN kongruen dengan RS, ini sisi MN kongruen dengan sisi RS, sisi NQ kongruen dengan sisi ST, sisi MQ kongruen dengan sisi RS, sudut M kongruen dengan sudut R, sudut N kongruen dengan sudut S, dan sudut Q kongruen dengan sudut T. Ini secara simbol dua segitiga kongruen. Jadi perlu diingat, segitiga kongruen ketika dituliskan segitiga MNQ kongruen dengan segitiga RST, maka korespondensi antar titik-titik sudutnya harus tepat. Sedemikian sehingga keenam bagian segitiga itu yaitu sisi dan sudut-sudut ada pasangan-pasangan yang saling berkorespondensi kongruen. Dengan kata lain, segitiga MNQ kongruen dengan segitiga RST jika dan hanya jika MN kongruen dengan RS, MN kongruen dengan RS, NQ kongruen dengan ST, kemudian MQ kongruen dengan RS, kemudian sudut-sudutnya, sudut M kongruen dengan sudut R, sudut N kongruen dengan sudut S, dan sudut Q kongruen dengan sudut T. Kita lihat gambarnya. Nih, dua segitiga yang kongruen. Segitiga MNQ dan segitiga RST. Selanjutnya, kita lihat sifat-sifat segitiga yang kongruen. Nah, sebagaimana pada kekongruenan ruas garis dan pada kekongruenan sudut, pada kekongruenan segitiga pun ada sifat-sifat, yaitu sifat reflektif, sifat simetris, dan sifat transitif. Sifat reflektif atau disebut juga sifat identitas, segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC. Sifat simetrik, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, maka segitiga XYZ kongruen dengan segitiga ABC. Sifat transitif, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dan segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ,
maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Dengan demikian, karena relasi kekongruenan segitiga ini memiliki sifat reflektif, simetrik, dan transitif, maka relasi kekongruenan segitiga termasuk relasi ekuivalen. Sebagaimana relasi kekongruenan ruas garis dan relasi kekongruenan sudut, termasuk juga relasi ekuivalen. Mari kita lanjutkan ke postulat kekongruenan segitiga. Ada postulat 12 yang namanya postulat sisi-sisi-sisi, atau biasa disingkat postulat sisi-sisi. Bunyinya, jika semua sisi dari suatu segitiga kongruen berturut-turut dengan semua sisi dari segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Kita lihat bayangannya. Segitiga ABC ya dengan segitiga XYZ. Dalam penampakan gambar ini, AB kongruen dengan XY, BC kongruen dengan YZ, dan CA kongruen dengan ZA. Maka menurut postulat 12, segitiga ini kongruen, dua segitiga. Maka berdasarkan postulat 12, dua segitiga ini kongruen. Terima kasih. Ya, jika kita tulis dalam bentuk simbol, ya, jika sisi AB kongruen dengan sisi XY, sisi BC kongruen dengan sisi YZ, dan sisi AC kongruen dengan sisi XZ, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Hal ini berdasarkan pada postulat sisi-sisi. Selanjutnya ada postulat kekongruenan segitiga, yaitu postulat 13. Postulat ini disebut juga postulat sisi sudut sisi, atau disingkat si-su-si. Bunyinya, jika dua sisi serta sudut yang diapitnya dari sebuah segitiga pertama berturut-turut kongruen dengan dua sisi serta sudut yang diapitnya dari segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Ya, ini perlu dipahami. Ya, jika dua sisi serta sudut yang diapitnya, nah ini ada dua sisi dan dua sisi ini mengapit satu sudut. Dari sebuah segitiga pertama berturut-turut kongruen dengan dua sisi serta sudut yang diapitnya dari segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Kita lihat penampakan gambarnya. Jadi posisi postulat 13 atau postulat sisi sudut sisi ini ada dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut. Misalnya sisi CA kongruen dengan sisi ZX. Selanjutnya sudut A kongruen dengan sudut X, dan sisi AB kongruen dengan sisi XY. Maka GXYZ, jika sisi CA kongruen dengan sisi ZX, sudut A kongruen dengan sudut X, kemudian sisi AB kongruen dengan sisi XY, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, sebab kondisi seperti ini memenuhi postulat sisi sudut sisi. Tuh. Selanjutnya kita lihat postulat 14 atau disebut postulat sudut sisi sudut, atau disingkat su-si-su. Bunyinya, jika dua sudut serta sisi yang diapitnya
dari sebuah segitiga pertama berturut-turut kongruen dengan dua sudut serta sisi yang diapitnya dari segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Ya, kalau postulat 13 tadi sudut diapit oleh dua sisi, yang postulat 14 dua sudut mengapit satu sisi. Jadi posisinya seperti ini. Ya, sudut A dan sudut B mengapit sisi AB. Sudut X dan sudut Y mengapit sisi XY. Ini posisinya. Dengan demikian, jika terpenuhi kondisi sudut A kongruen dengan sudut X, sisi AB kongruen dengan sisi XY, dan sudut B kongruen dengan sudut Y, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Ini berdasarkan postulat sudut, sisi, sudut. Nah, seperti itu. Ada 3 postulat kekongruenan segitiga. Selanjutnya ada teorema. Teorema 311 atau disebut juga teorema sudut-sudut sisi. Kalau disingkat jadi teorema susi. Bunyinya, jika dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit dari sebuah segitiga pertama berturut-turut kongruen dengan dua sudut dan sebuah sisi yang tidak diapit dari segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi ini sisinya tidak diapit oleh dua sudut. Dengan demikian, kalau dilihat gambarnya, kita lihat segitiga TSR dan segitiga KJH. Sudut T, sudut S, kemudian sisi yang tidak diapitnya ini SR dan sisi JH, gitu ya. Jika kita nyatakan dalam bentuk simbol, jika sudut T kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut J, dan sisi SR kongruen dengan sisi JH, maka segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH. Segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH. Nah, perlu diingat ini korespondensi titik-titik sudut pada segitiganya harus tepat seperti itu. Pada segitiga yang pada penulisan segitiga yang kongruen. Nah, selanjutnya kita coba buktikan teorema 3.1.1 ya, sambil kita gunakan postulat-postulat tersebut sambil kita gunakan 3 postulat yang tadi dalam proses pembuktian. Kita lihat tadi diketahui ya, sudut T kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut J, dan sisi sisi SR kongruen dengan sisi JH. Akan dibuktikan segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH. Ini situasi yang mewakili dari teorema 311. Nah, kita lihat buktinya, kita baca buktinya sambil kita pahami alur pembuktiannya. Seperti biasa, ini tampaknya menggunakan bukti langsung, ya, dengan dua kolom pernyataan dan alasan. Langkah pertama, diketahui ya sudut T kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut J, dan sisi SR kongruen dengan sisi JH. Nah, coba lihat nih posisinya.
Nah, dari yang diketahui ini berkembang ya intuisi atau pemikiran kita langsung menuju ke sudut R dan sudut H. Akibat dari yang diketahui pertama ini, sudut R kongruen dengan sudut H. Alasannya apa? Alasannya teorema 244. Atau kalau Anda tidak tahu kode teoremanya, cukup Anda sebutkan maksudnya. Maksudnya gini, jika dua sudut dari satu segitiga kongruen terhadap dua sudut dari segitiga yang kedua, maka sudut yang ketiga dari dua segitiga tersebut kongruen. Nih ya. Jadi salah satu cara memberikan alasan boleh menulis kode teoremanya atau menulis maksud dari teoremanya. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, ada posisi yang memenuhi postulat. Postulat apa yang terpenuhi pada kondisi langkah 1 dan 2? Kita lihat, yaitu postulat sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Jadi satu sisi diapit oleh dua sudut. Ya, yang masing-masing kongruen dari dua segitiga ini. Dengan demikian, segitiga JSR kongruen dengan segitiga KJH. Alasannya tadi, postulat sudut sisi sudut. Tentunya untuk melengkapi postulat sudut sisi sudut ini, sebaiknya Anda sebutkan mana pasangan-pasangan sudut sisi sudut itu. Begitu. Ini pasangan-pasangannya. Sudut S kongruen dengan sudut C, sisi SR kongruen dengan sisi CH, dan sudut R kongruen dengan sudut H. Nah, ini 3 pasangan yang memenuhi postulat sudut sisi sudut. Nah, selanjutnya, pada pembuktian kekongruensian segitiga ada beberapa istilah yang diperlukan untuk memberikan alasan dari suatu klaim. Istilah tersebut yaitu kita singkat CPCTC. CPCTC atau corresponding parts of congruent triangles are congruent. Ini akronimnya dari CPCTC. Atau kalau kita terjemahkan menjadi BBSKK. BBSKK itu kepanjangan dari bagian-bagian yang berkorespondensi dari segitiga-segitiga yang kongruen adalah kongruen. Nih ya, ini istilah ini nanti akan dibutuhkan dalam memberikan alasan sebuah klaim dalam pembuktian segitiga kongruen. Nah, CPCTC atau BBSKK ini digunakan untuk memberikan alasan ketika mengklaim kekongruenan bagian-bagian dari dua segitiga yang telah terbukti kongruen. Jadi BBSKK atau CPCTC ini akan digunakan kalau Anda menemukan dua segitiga yang kongruen atau sudah bisa membuktikan atau sudah dapat membuktikan dua segitiga kongruen, maka Anda bisa mengklaim bagian-bagian yang berkorespondensi dari dua segitiga tersebut kongruen atau disebut BBSKK. Bagian-bagian berkorespondensi dari segitiga-segitiga yang kongruen tersebut adalah kongruen. Kita lihat contoh penggunaan CPCTC atau BBSKK dalam pembuktian. Misalnya kita mempunyai segitiga TVW. Ini segitiga TVW, ya, dimana pada segitiga ini diketahui sinar WZ sebagai garis bagi sudut TWV dan sisi WT kongruen dengan sisi WV.
WT kongruen dengan WV. Kemudian buktikan bahwa sisi TZ kongruen dengan sisi VZ. Sisi TZ kongruen dengan sisi VZ. Nah, kita lihat proses pembuktiannya sambil memahami langkah demi langkah penggunaan CP/CTC. Kita lihat, diketahui ini ya, tampak oleh Anda ini adalah bukti langsung. Mulai dari diketahui YZ garis bagi sudut TWV dan sisi WT kongruen dengan sisi WV. Ketahui. Nah, dari diketahui ini berkembang ya ide atau akibat atau konsekuensi logis dari yang diketahui ini. Apa? Yaitu sudut TWZ kongruen dengan sudut VWZ. TWZ kongruen dengan sudut VWZ. Sebab apa? Sebab WZ adalah garis bagi sudut TWV. Nih ya, definisi garis bagi sudut. Apa bunyinya? Garis bagi sudut membagi suatu sudut menjadi dua sudut yang kongruen. Nih ya. Selanjutnya YZ kongruen dengan WZ. WZ kongruen dengan WZ ini namanya sifat reflektif atau identitas ya pada kekongruenan ruas garis. Nah, coba kita lihat dari langkah 1 sampai 3 sudah memenuhi postulat belum? Nah, ternyata sudah memenuhi postulat. Postulat apa yang terpenuhi? Yaitu postulat sisi sudut sisi. Bagaimana sisi sudut sisi di sini posisinya? Kita lihat. Jadi kita sudah punya dua pasang sudut kongruen, dua sudut kongruen. Kemudian dua sudut ini diapit oleh dua sisi yang masing-masing kongruen, yaitu sudut sisi TW kongruen dengan sisi atau WT kongruen dengan sisi WV ini. Kemudian sudut TWZ kongruen dengan sudut VWZ ini diapit oleh WZ kongruen dengan WZ. Nah, jadi posisi yang seperti ini sudah memenuhi kriteria postulat sisi sudut sisi. Dengan demikian, segitiga TWZ kongruen dengan segitiga VWZ. Ya, itu alasannya postulat sisi sudut sisi. Nah, tujuannya belum tercapai sebab kita harus sampai ke TZ, sisi TZ kongruen dengan sisi VZ. Nah, kita lihat TZ kongruen dengan VZ. Benar tidak? TZ kongruen dengan VZ. Nah, ya, Pak, karena segitiga TWZ kongruen dengan segitiga VWZ, maka sisi TZ kongruen dengan sisi VZ. Alasannya apa? Nah, alasannya yaitu CP/CTC atau corresponding parts of congruent triangle are congruent atau BBSKK atau BBSKK. Bagian-bagian yang berkorespondensi dari segitiga yang kongruen adalah kongruen. Nah, di sini tampak ya bahwa penggunaan CP/CTC atau BBSKK ini untuk memberikan alasan dari sebuah klaim setelah kita dapat membuktikan kekongruenan dua buah segitiga. Itu penjelasannya. Selanjutnya kita bahas tentang segitiga siku-siku dulu sepintas sebagai materi pendahuluan, sebagai materi tambahan. Kita lihat dulu segitiga siku-siku. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan,
Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Pada segitiga siku-siku ini kita kenal beberapa istilah. Yang pertama, kita misalkan segitiga siku-siku ABC dengan sisi siku-siku di C. Nah, maka ada istilah sisi miring atau disebut hipotenusa. Ya, kemudian ada istilah sisi siku-siku. Sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku tersebut. Dengan kata lain, sisi yang menghadap ke sudut siku-siku. Nah, sedangkan sisi siku-siku yaitu sisi-sisi yang mengapit sudut siku-siku. Nah, ya biasanya panjang sisi miring kalau menghadap sudut C ditulis dengan C kecil, kemudian panjang sisi siku-siku yang lain B kecil, untuk sisi yang di depan sudut B dan A kecil untuk sisi yang menghadap ke sudut A. Ini beberapa kesepakatan penulisan. Selanjutnya, pada segitiga siku-siku ini terdapat teorema 321 atau disebut juga teorema hipotenusa sisi atau disingkat HISI. Teorema HISI bunyinya, jika sisi miring atau hipotenusa dan sebuah sisi siku-siku dari suatu segitiga siku-siku kongruen dengan sisi miring dan sebuah sisi siku-siku pada segitiga siku-siku yang kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen. Pada dua buah segitiga siku-siku, jika sisi miringnya kongruen dan satu sisi siku-siku kongruen pada dua segitiga siku-siku itu, maka dua segitiga tersebut kongruen. Pada segitiga siku-siku ini kita sudah tidak asing lagi berlaku teorema Pythagoras. Bunyinya, pada segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring atau C sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi siku-sikunya atau jumlah kuadrat A dan kuadrat B. Ya, artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini teorema Pythagoras yang mungkin sudah tidak asing lagi karena di sekolah sudah banyak digunakan. Nah, teorema Pythagoras ini kita akan buktikan pada pertemuan selanjutnya sehingga kita akan membahasnya lebih dalam. Dan kita lihat dulu satu sifat aljabar yang akan digunakan untuk pembuktian teorema Pythagoras. Sifat aljabar dari akar pangkat 2. Kita lihat. Misalkan X adalah sebuah panjang ruas garis. Dan misalkan pula P adalah bilangan positif. Jika X kuadrat sama dengan P, maka X sama dengan akar P. Nah, ini sifat akar pangkat 2. Dengan catatan, X-nya sebuah panjang ruas garis dan P bilangan positif. Nah, untuk pertemuan sesi kali ini kita cukupkan dulu sekian dan kita uji pemahaman dulu dengan mengerjakan lembar aktivitas mahasiswa 6.A pada buku kerja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.